Kalau tidak salah, di Bantar Gebang itu saya dapat laporan sudah mencapai puluhan juta ton itu. 55 juta ton. Limbahnya 55 juta ton. Sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Contoh sekarang, dan antara proyek dia antara yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34 pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar, alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Kita akan segera mulai 34. Ini sudah saya kira pembiayaan sudah tinggal kontrak dibagi-bagi, tinggal dinilai teknologi yang terbaik yang mana. Karena ini sangat penting. Ada tempat-tempat sampah yang sampahnya sudah menggunung. Terutama untuk DKI, Bantar Gebang, untuk Bandung, untuk Surabaya, dan untuk Bali. Ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Kalau tidak salah, di Bantar Gebang itu saya dapat laporan sudah mencapai puluhan juta ton itu. 55 juta ton. Limbahnya 55 juta ton. Sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Ini segera akan kita lakukan, insya Allah dalam 2 tahun kita selesaikan 34 kota. Ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan. Ya bagaimana? Kita berharap pariwisata naik. Kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya, bisa kita bayangkan mau nggak turis datang ke tempat yang kotor, yang jorok. Jadi ini strategis. Terima kasih Danantara, segera dilaksanakan. Kemudian hilirisasi. Kita sekarang akan segera mulai membangun pabrik baterai terbesar di Indonesia, nilainya 100 triliun. Ini kerjasama antara salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia, CATL dan Antam. Di bidang UMKM, kita sudah ampuni hutang-hutang lama untuk para petani dan nelayan, sehingga kurang lebih 67.000 pelaku UMKM, petani nelayan sekarang bisa lagi mendapat akses modal ke perbankan. Kita juga sudah bentuk 81.613 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sudah terbentuk. Kurang lebih 100 sudah beroperasi, kemudian kurang lebih 1.000 sudah groundbreaking pembangunan gudang. Kita berharap awal tahun 26, sekitar Maret tahun 2026, 80 sekian ribu sudah akan beroperasi. Ya. Banyak orang tidak percaya, tapi kita selalu akan buktikan dengan bukti. Ya, pemerintah kita adalah evidence based. Dulu waktu saya lancarkan program MBG, banyak yang mentertawakan saya, menyinyir, dan sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa MBG ini tidak berguna atau membahayakan. Tapi kita buktikan dengan evidence, dengan bukti. Dan tadi 99,99 angka keberhasilan saya kira cukup bagus itu. Dan di mana-mana anak-anak yang bicara, di mana-mana. Kita juga sekarang di bidang pangan, ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu
4 tahun untuk kita kembali swasembada, ternyata tim pangan kita berhasil insya Allah swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara, kita berada di bulan Oktober. Sekarang ini kita punya produksi nasional Januari-Oktober mencapai 31.038.197 ton. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Ya. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun. Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025, juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Kemudian nilai tukar petani melonjak ke angka 123, tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Kemudian harga beli gabah kita naikkan ke rupiah 6.500 per kilogram, dan kita telah tegas menindak perusahaan-perusahaan yang nakal, yang main-main dengan harga ini dan menipu rakyat. Beras subsidi ditempel, dijual dengan harga premium. Ini kita tindak keras. Kita juga sekarang ya berhasil pupuk langsung dari pabrik ke petani. Kita hapus 145 aturan regulasi tentang distribusi pupuk, kita hapus. Jadi tanda tangan kita kurangi. Ya, ini tanda tangan ini adalah sumber masalah. Jadi ini kita ringkaskan semua. Kemudian sekarang sudah kita mulai 225.000 hektar cetak sawah baru. Ini untuk mengatasi bahwa hampir 100.000 hektar sawah kita tiap tahun hilang. Kan dirubah peruntukan. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan pabrik, kita butuh memang. Tapi akhirnya dari mana kita mau amankan pangan kalau sawah-sawah yang subur hilang? Kita segera harus mencetak. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, mudah-mudahan akhir tahun depan kita lebih aman lagi. Kalau tidak salah sasaran kita akhir tahun depan 480.000 hektar sawah baru. Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi sehingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi kita. Kemudian kita amankan semua ekosistem produksi beras. Saudara-saudara, kita juga akan, sekarang masalahnya adalah kita kekurangan gudang. Kita sudah siapkan dananya, Bulog akan mendapat bangun gudang, 100 gudang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.